orang yang bersabar, dan orang yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita pada pembahasan yang berikutnya, masih seputar golongan-golongan yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran, ayat yang 146 dan 159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian yang berikutnya di dalam ayat 159 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran ini banyak golongan-golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka adalah hamba-hamba yang dicintainya, yaitu orang yang bersabar dan orang yang bertawakal. Orang yang bersabar, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mana mereka menahan segala sesuatu, perkara-perkara baik yang disukainya maupun yang dibencinya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kejadian, sebuah perkara, sebuah ketetapan kepada seorang hamba, apakah itu disenanginya ataupun dibencinya, nah orang yang beriman adalah mereka bersabar, mereka berusaha untuk menerima itu dengan ikhlas, dengan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabatku yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijrah, yang mana beliau bergelar Hujjatul Islam, telah menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu ada 3 macam kesabaran yang harus dijalani oleh setiap orang-orang yang beriman. Ada 3 macam sabar yang harus dijalani oleh setiap hamba-hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, as-sabru 'ala ta'ah, yaitu sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia harus menerima, harus menahan segala bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, yang mana kesabaranlah yang membuat seseorang itu mampu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala ini selama sebulan penuh untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan kewajiban puasa maupun yang mengurangi nilai pahala-pahalanya. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwasanya macam sabar yang kedua itu adalah as-sabru 'alal ma'asi, bersabar atas kemaksiatan, bersabar untuk menghindari kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman adalah orang yang berusaha menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sabru 'alal musibah. Bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan musibah. Seperti yang sedang kita alami pada akhir-akhir ini, kita dikhawatirkan, kita ditakutkan, kita dibuat was-was dengan wabah penyakit yang begitu mengerikan, yaitu COVID-19, wabah corona yang sampai hari ini masih dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia ini, di beberapa negara di dunia ini, dan termasuk negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dia bersabar, dia menyerahkan semua hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang barangkali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan diketahui oleh setiap manusia itu apa hikmah di balik musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang berikutnya yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka, yaitu orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah, dan kepada Allah maka bertawakallah orang-orang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita merenung sejenak dengan kondisi, situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani pada akhir-akhir ini, dengan merebaknya, dengan mewabahnya sebuah virus yang luar biasa bahayanya. Ketika ini menimpa kita, maka orang yang beriman hendaklah dia bertawakal, hendaklah dia menyerahkan urusan-urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita selalu berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita untuk menjauhi, untuk mengurangi dan memutus mata rantai daripada wabah ini. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk menghadapi setiap apa yang menjadi qada, apa yang menjadi kehendaknya, dan apa yang menjadi takdirnya, ketetapannya kepada kita, kepada manusia, dan kepada hamba-hamba yang menjadi orang-orang yang dicintainya. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengakuan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang bersabar, dan kita termasuk orang-orang yang bertawakal, yaitu orang yang menyerahkan setiap urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.